Selamat sore dan selamat sejahtera. Salam semuanya yang di Aceh atau di seluruh dunia. Saya ini yang bernama Cut Fitri Handayani yang dinyatakan yang diviralkan oleh keluarga saya diculik. Semua itu tidak benar dan itu semua keinginan saya. Tidak ada unsur paksaan. Bahkan anak-anak saya diambil sekarang sama keluarga saya dan keluarga mantan suami saya. Jadi apa yang diviralkan itu semuanya tidak benar. Saya mohon Bapak Wali Kota Langsa, saya mohon, sangat mohon, saya memang sebenarnya orang Aceh, tapi inilah jalan saya, Pak. Jangan menyalahkan orang lain, salah saya sendiri. Inilah panggilan saya kepada Tuhan. Saya memang dimimpikan, dan inilah jalan saya, Pak. Jadi janganlah menyalahkan orang lain. Dan keluarga saya, Fitri minta maaf, Mak, Abang, Kakak, semuanya. Inilah udah jalan Fitri, Mah. Janganlah menuduhkan orang lain, menfitnah. Fitri tidak suka itu. Semoga Mama buka pintu hati Mama ya. Dan jangan pernah Fitri tidak tahu bilang apa lagi, Mah. Dan di sini saya menyatakan dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, tanpa unsur paksaan dari pihak lain. Dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus, Tuhan saya yang sekarang. Adapun pernyataan ini saya ungkapkan dan niat tulus dan ingin memang pengikut Yesus. Dan awal pertama saya ke Medan tidak ada, dan kakak saya pun tidak ada yang unsur paksaan atau diajak. Bahkan kakak saya sendiri yang minta ikut jualan. Saya terima, bahkan karena kakak saya pun pintar masak, ya udahlah, biarlah kami join, bagi sama. Dan bagi Kak Lia, janganlah berfitnah seperti ini, Kak. Kakak yang minta tolong kemarin agar kakak bangun dari kehidupan kakak. Kakak sendiri yang minta, tapi janganlah kakak berfitnah orang, Kak. Tolong bukakan pintu hati kakak. Inilah udah jalan Fit, Kak. Fit mohon, jangan pernah, Kak. Fit ikhlas. Kakak bawa lari anak Fit kemarin. Ini ikhlas, Kak. Tapi tolong jaga orang ini, Kak. Ibu mana yang rela meninggalkan anaknya? Hah? Coba kakak minta bagus-bagus, Kak. Kakak tinggalkanlah anakku satu. Jangan dua-dua Kak ambil. Kayak gini kakak bukan kakak yang jaga, Kak. Kakak serahkan sama siapa? Sama keluarga ayahnya si Malen, Kak. Kakak tahu kan kerjaannya apa? Makan yang hasilnya apa, uang apa yang dikasih nanti, Kak. Kakak tahu kan? Jadi Fit mohon, Kak. Kakak ungkapkanlah yang sebenarnya. Jangan memfitnah orang. Dan Pit kan tidak pernah bilang, Pit dimimpikan, bukan dipaksa. Tuhan Yesus lah yang membawa Pit kemari, Kak. Kakak tahu keluarga kita kayak mana kan, Kak? Kakak tahu kayak mana keluarga kita di sana. Jadi janganlah, Kak, memfitnah orang. Pit mohon.
kenalin Pit sama dia. Dan bagi Pit dialah imam yang buat Pit yang terbaik, Pak. Jadi tolonglah. Tolong Pit, minta tolong. Janganlah Kak kayak gini. Jangan memviralkan yang enggak-enggak. Kayak gini, lihatlah, Pit udah terpisah sama anak Pit, Kak. Apa Kakak gak sayang sama kami? Apa salahnya beda agama, Kak? Apa salah agama Kristen? Kenapa kalian keluarga Pit sendiri merebut anak Pit, Kak? Apa kalian senang Pit kayak gini? Menderita Pit tanpa anak. Sampai masuk SMS ini, Pit disuruh kembali ke Islam. Kan Pit sudah jelaskan, mau Pit dibunuh pun Pit nggak akan kembali lagi ke situ. Karena keyakinan Pit di sini, di Kristen, Kak. Sebenarnya kan Pit yang berhak untuk anak Pit, tapi kenapa kalian pisahkan, Kak? Kakak gak perasaan kayak mana kehilangan anak kakak. Kakak belum pernah merasakan, tapi Pit yang udah rasakan, Kak. Kenapa tega kalian mengambil orang ini? Jelas-jelas Bapak Sabu itu yang kalian bela, apa? Semua keluarga membelakan ayah anak-anak, padahal mereka tahu semua perbuatan pekerjaannya. Jangan kena uang, jangan kena uang kalian bela dia. Kalian berikan makanan uang haram untuk anak Pit sekarang. Pit ikhlaskan, tapi Pit serahkan semua sama Tuhan, supaya kami bisa berkumpul kembali. Kakak gak pernah merasakan kehilangan anak, makanya kakak tenang di sana. Iyalah Kak, di saat waktu itu mereka sakit-sakitan di sana, tapi di saat ku bawakan ke sini, setelah aku mengenal Yesus, tidak pernah sakit-sakitan.
Seharusnya terbuka pintu hati kalian di situ. Bahwa kami di sini sehat-sehat aja. Dan maaf semuanya, saya di sini tidak pernah diculik. Saya bahkan pergi sendiri dan tiap minggu saya mengikuti. Saya penasaran, saya mengikuti tiap minggu pergi ke gereja, apa yang mereka sembah, apa yang mereka ngapain mereka ke sana. Saya pergi sendiri, bahkan Pak Edi pun tidak tahu dia saya pergi. Saat kami video call, ditanyanya ngapain di sana. Saya mengatakan sama dia, aku pengen tahu apa yang kalian sembah. Saya pergi, siapapun yang ajak, siapapun mau pergi ke gereja, saya pun minta mau kemana. Saya tanya mau kemana tiap minggu. Kok orang berpakaian dah rapi-rapi. Saya tanya kemana kalian, mau kemana. Dia bilang mau ke gereja. Saya ikutlah. Saya mau lihat. Disitulah saya mengikuti dan melihat rumah Tuhan. Dan saya lihat tidak ada mereka sembah patung yang selama ini yang saya kirakan patung yang disembah. Jadi saya mohon warga Aceh, bangsa Aceh, orang tua saya juga, keluarga saya, keluarga besar Fitri, maafkan Fitri. Inilah udah jalan Fitri, tolong ikhlaskan, ikhlaskan Fitri. Ini memang udah jalan Fitri, udah pilihan Fitri tanpa paksaan. Jadi saya mohon kepada bangsa Aceh, jangan percaya apa yang diviralkan oleh keluarga saya. Inilah saya yang sebenarnya, yang sudah menyatakan semua isi hati saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Oke Bu, ini kan walaupun ini menjadi persoalannya keluarga Ibu. Ini mohon maaf, kami kemarin rame-rame ini mohon maaf. Kami hanya berempati atas dugaan bahwa ada warga kita, warga Langsa yang kemudian berpindah agama dan sampai kedua anaknya itu seperti yang kita lihat di foto di media yang muncul. Anaknya juga ikut dibaptis gitu, sehingga kita miris, kita mau coba ulurkan tangan, mana tahu ada solusi yang bisa kita buat, mana tahu bisa kita ajak kembali, mengembalikan. Nah, mungkin ini kawan-kawan yang lain coba nanti koordinasi dengan dinas terkait. Kalau ini secara kekeluargaan saya pikir sulit. Kenapa? Karena kemarin sudah dilakukan, tapi ternyata kan bagian berhasil. Ya. Ada anaknya yang pulang. Jadi kalau ibu misalnya keluarga ingin fitrinya pulang, tentu kan harus ada penekanan pemerintah, campur tangan pemerintah. Nah ini kita dorong. Apalagi misalnya kedua anak ini yang mamanya nggak ada, oke lah ada keluarga misalnya yang bisa cover. Tapi apapun ceritakan kedua anak ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah kita dorong dinas sosial untuk bisa memperhatikan apakah kemudian si anak mau dititipkan di pesantren atau nanti si fitrinya waktu pulang kita bawa lagi ke pesantren. Ini kan ya kalau anaknya kan punya ayah. Iya, tapi kan ini kan kita dorong. Nah, terlepas dia punya ayah atau tidak punya ayah, tapi kan bagusnya kan dia mendapat bekal yang lebih kuat sehingga besok tidak lagi dalam tanda kutip lah. Misalnya Fitri ini nggak dapat kita bawa pulang, sewaktu-waktu anak ini besar dibawa lari sama dia kan sah-sah saja.
Jangan, Bu. Biar berdiri sendiri. Jangan paksa kayak gitu dihukum negara ini. Tenang dulu. Iya, Bang. Udah, ayo. Itu Bang, kami mau ikut. Jangan paksa gitu. Jangan, ayo deh. Kutuntut kalian semua. Tuntut mamamu lu. Tuntut mamamu. Mau tuntut mamamu. Haji Inang, hai, mereka paksa lagi nyal pujati bukan kah? Inang bu. Tiba Inang kamu kawin deh, hai istri. Suraji. Baru Suraji. Dia satu minit orang. Ya kabar. Kau minit saya. Kau bilang. Kau suami ji. Kita dulu. Adik lu suami ji. Kau. Adik lu. Kau. Boleh. Adik lu. Boleh kau buka apa lagi? Selamat kerja. Apa kau udah? Udah ini Benun di mana Benun? Kan selungnya. Sana di sana. Lalu aja. Mana? Anak mau boleh. Ini dua aja. Bek aja semua juga. Banyak dua aja sih. Tarik dia ke sana bisa. Sudah diberkati kok tarik. Dari mana caranya? Islam ini. Tanya sama dia, Bu. Tanya sama dia gimana? Kita nggak bisa kekerasan. Ini di kota Medan. Kita polsek dah. Suratnya nggak ada orang ini. Surat apa? Surat apa? Enggak. Mau bisa. Suratnya. Baru saya. Kamu memang orang tak hukum. Ada surat kayak begini. Jangan. Belakangan, Mbak. Ini bukan kami paksa. Atas kesadaran dia sendiri. Aku orang tuanya. Ini orang tua saya. Orang tuaku. Ini orang tua dia nih. Ini orang tuanya. Ya udah nih. Saya orang kita dari Aceh, Pak. Putra daerah Aceh. Putra daerah Aceh. Nggak bisa gitu. Saya orang Batak, putra daerah Aceh. Makanya kayak gitu kau. Laginya nggak ada surat. Nggak ada surat apa? Saya mau hukum. Jangan pemerintah zaman sekarang. Tapi kalau yang nggak ada loh, nggak ada paksaan. Dia nggak ada paksaan loh, Bu. Di luar kesadarannya sendiri, Bu. Kayak bilang kan memang jualan. Tanya sama dia sendiri, Bu. Saya nggak ada paksa, nggak ada main dukun-dukun. Orang tua kapan ngomongnya kalau lama tapi orang tua ya. Tolonglah, Bu. Saya nggak mau Ngomongin orang tua ya. Kan dibuat tuh, kayak jadi kenapa gini kan? Ibu ya. Ya masalah secara hukum. Dia pada dasarnya memang mau jualan. Karena dia sudah memang turut dia, Pak. Nggak ada saya ngaruh. Bu, gini aja, Bu. Tanya sama anak ibu, apa memang dia mau dipaksa atau tidak? Secara baik-baik. Ya, Kita nggak boleh biar kita ambil surat pernyataan si Fitri sama gereja. Iya. Tapi biar surat saya mau dibawa ke sana, Pak. Saya mau. Saya saksi. Ya. Jangan langsung cari impor di kota Telepon. Medan. Jangan kayak gitu. Tunggu ya. Royok pengeroyokan. Bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya, berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayyin namanya, memperbaiki 2 orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Terbang tinggi bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa,
akan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku yang menjagaku selalu. Walaupun ku lewati lembah yang gelap dan sunyi, ku takkan takut ataupun gentar, sebab Dewa di sisi. Sebab Yesuslah gembalaku, terang bagi jalanku. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku kan terbang tinggi di dalam naungan sayapnya. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Dan ku bernyanyi bagimu Yesus Tuhan Rajaku. Terbang tinggi bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, ku kan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku yang menjagaku selalu. Walaupun kanan kiriku rebah, ku tak akan goyah. Sebab kepada Tuhan ku percayakan hidupku. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku kan terbang tinggi di dalam naungan sayapnya. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku bernyanyi bagimu Yesus